Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi ini bersama kita di acara Opsos, Obrolan sosiologi. Nah, jadi kali ini kita udah kedatangan dua tamu nih sebagai narasumber yang bakalan ngobrol-ngobrol nih bersama kita. Jadi boleh dong diperkenalkan dulu. Saya Ahmad Fauzi sebagai narasumber. Saya William Firdaus sebagai narasumber. Saya Muhammad Yazid Rizkullah sebagai pembawa acara. Dan saya Rahmatul Hidayat sebagai pembawa acara. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang neokolonialisme gitu. Lebih tepatnya itu tentang ketergantungan teknologi kan. Nah, di era globalisasi ini kan kita pasti udah mengalami yang namanya itu perkembangan teknologi gitu kan. Jadi teknologi di zaman sekarang itu emang sudah semakin bervariasi gitu. Kayak misalkan kita HP, terus kemudian laptop, PC dan lain-lain gitu. Terutama nih kita sebagai pelajar kan, pasti ya sehari-hari nggak luput lah dari yang namanya itu teknologi gitu. Nah, kalau menurut Yozi sendiri nih, gimana nih selaku membawa acara tentang ada ketergantungan teknologi nih? Nah, kalau menurut saya sendiri ya itu sih sangat penting ya buat kemajuan teknologi ke depannya kan, karena kita sekarang ini udah sangat tergantung kan buat terhadap teknologi nih. Belajar juga dari handphone, laptop segala macam. Ya, itu sangat penting sih bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau menurut kalian kan kalian sebagai narasumber nih, apa sih pendapat kalian nih tentang ketergantungan teknologi gitu? Ya kalau menurut saya teknologi itu penting karena untuk mengerjakan tugas sendiri kita harus menggunakan teknologi seperti mencari sumber-sumber buat mengerjakan tugas seperti ya itu. Nah, kalau Wildan sendiri nih, Kalau gimana menurut sih dengan saya- adanya ketergantungan teknologi ini? Kalau menurut saya sih dengan tergantung teknologi ini menurut saya penting ya. Apalagi sekarang semua remaja nggak bisa lepas dari teknologi. Contohnya aja anak sekolah nih. Anak sekolah itu sekarang rata-rata menggunakan teknologi HP, laptop, dan lainnya. Contohnya misalkan kita kayak pengen komunikasi dengan teman lain, berbagi tugas kelompok. Nah itu sangat penting. Nah, betul banget sih, apalagi kan kita juga sehari-hari kan kayak misalkan kita mungkin belajar atau enggak kita ngomongin di luar belajar deh. Jalan kita kayak di rumah nih. Kita sehari-hari itu kan kayak misalkan sekarang pengen bepergian kemana aja kan kayak udah ada Gojek, Grab dan lain-lain gitu kan. Pasti itu semua kan kita bergantung dengan gitu dengan adanya teknologi gitu. Dari tergantung teknologi ini juga bukan menyangkut tentang kayak misalkan kita cuma sebagai pelajar atau segala macam, tapi semua kalangan juga pasti ya nggak luput lah dari ada yang ketengan teknologi. Nah, pasti kan dengan adanya uh, perkembangan teknologi gitu kan, pasti adalah dampak dampak baik ataupun dampak buruk gitu. Nah, kalau menurut Yosi sendiri nih, apa sih kalau dampak baiknya gitu dengan adanya perkembangan teknologi untuk sekarang gitu? Dampak baiknya ke depannya kan kita juga lebih dimudahkan dengan adanya teknologi kan. Kita kalau mau berpergian ada yang namanya teknologi Gojek ataupun Grab. Nah, itu lebih mempermudah kita kemanapun berada, dan kita juga lebih dipermudah untuk berkomunikasi bisa melalui WA ataupun telepon. Betul banget gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang dampak buruknya nih dari adanya perkembangan teknologi. Kalau menurut Wildan sendiri gimana nih? Kalau menurut saya dampak buruknya itu ya kita jadi nggak bisa ngatur waktu kita ya buat hal-hal yang lain. Jadi contohnya kita ada kegiatan yang lain, kita jadi tergantung sama teknologi, apalagi sama anak-anak usia remaja yang suka bermain game dan lain-lain. Itu dampaknya sangat buruk ya. Tidak adanya sosialisasi keluarnya ya. Nah, Betul. benar banget. Benar banget tuh. Jadi ya tergantung Tergantung HP sama sendiri. ya handphone. Bangun tidur nyariin HP. Ya, betul. Mau main nyariin HP, pokoknya apa-apa serba HP. Nah. Jadi buruk lah. Betul banget. Itu kan dampak buruknya ini memang relevan banget lah dengan obrolan kita bahas itu ketergantungan teknologi gitu kan. Nah, terus kan kalau misalnya kita ngomongin kayak kegiatan sehari-hari gitu. Kayak misalkan di sebuah rumah tangga gitu kan, misal dalam berkeluarga
pasti kan sehari-hari juga kayak teknologi itu kan semakin beragam gitu, semakin hari itu juga semakin modern. Yang misalnya kita dari yang awalnya itu kan mesin cuci mungkin manual, terus kemudian dari kita pakai itu mesin cuci itu, terus kemudian juga kayak misalkan kompor dari tadinya tuh kayak menggunakan Pakai tungku gitu Iya, kan. bakar. kayu bakar. Bener banget. Terus sekarang kan ada yang namanya itu kompor listrik segala macem gitu. Nah kalau kalian sendiri gitu kan di rumah tuh sering nggak sih atau mungkin ada nggak gitu teknologi yang mungkin eh, sering gitu kalian gunakan selain yang tadi udah sebutin gitu. Kalau menurut saya yang sering saya gunakan tuh handphone, televisi, sama kulkas. Yang paling sering saya gunakan itu. Kalau untuk saya sih paling yang sebelumnya orang-orang menggunakan TV tabung ya, sekarang ada TV yang lebih canggih lagi. Itu sih menurut saya. TV LED gitu. Ya, TV LED itu. yang biasa digunain tuh sama orang tuh. Nah kalau Yoji sendiri tuh gimana sih kalau misalkan sehari-hari gitu di rumah? Nah, ini apa pakai kompor listrik. Nah, kan dulunya awal mulanya kan hanya kayu bakar. Sekarang udah lebih hemat lah pakai listrik gitu. Jadi tidak membuang tenaga lebih. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih kan tentang kayak misalkan dampak buruk ataupun dampak positif itu dari adanya ketergantungan teknologi gitu kan. Nah pasti kan dari dampak buruk itu kan kita bisa menemukan yang namanya itu solusi gitu kan dalam kehidupan kita. Kalau menurut kalian pribadi nih apa sih solusi kita untuk menghadapi dari dampak buruk itu dari adanya ketergantungan teknologi? Mungkin menurut gue ya solusinya itu kita bisa menyibukkan diri terhadap hal-hal yang positif. Contoh, ada orang yang nolep nih, nah orang tersebut tuh bisa melakukan mengikuti sebuah organisasi. Contoh aja, apalagi sekarang 17 Agustusan, ikutlah tuh Karang Taruna biar menyibukkan diri Gitu. Lalu bisa juga kita beraktivitas di luar rumah. Seperti olahraga, Nah. jogging, terus naik sepeda gitu. Nah kalau misalkan selain dari tadi kan dua kan udah disebutin kan, terus terakhir juga Pak Uji nyebutin misalnya kita bisa solusinya tuh berbanyak aktivitas fisik gitu kan. Selain itu ada lagi nggak sih kira-kira selain itu? Oh, ada lagi nih menurut gua, membatasi penggunaan gadget ya. Jadi kita nggak berlebihan, masih inget waktu lah, kayak nggak terlalu berlebihan dalam teknologi gitu. Nah bener banget, tapi kan kita kan sehari-hari itu kan kita nggunakin HP gitu kan, atau enggak misalkan teknologi lain juga pasti ada gitu kan, kayak misalkan fitur untuk membatasi waktu gitu. Misalkan kita bisa gunain teknologi itu misalkan sejam atau 2 jam, nanti kan otomatis bisa mati gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, makasih banget nih Wildan Fauji nih Ya, selaku sama-sama. narasumber gitu kan. Kita udah banyak belajar nih tentang Tuh. tergantung teknologi gini kan. Jadi Yosi, banyak kan. tahu kita nih manfaat dan kekurangannya apa. Benar-benar selain itu kan kita juga udah nemuin nih kan solusinya gitu. Nah, yang pastinya ini kan relevan juga lah dalam kehidupan kita. Ya mungkin sekian aja nih ya di Opsos kita kali ya ini. kan. Obrolan Orang sosiologi. gitu. Oke. Ya mungkin terima kasih kita atas kunjungannya. Ya, sama-sama. Mungkin sekian aja dari Sekian kita ya. dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.